Ini ada kita belajar di sesuatu yang asas. Ada orang manusia konyol gitu ya. Dia sholat duha bisa sampai pol 8. Dia puasa sunnah jago-jagoan dan puasa sunnah. Tapi sholat wajibnya berantakan. Sekali lagi saya bilang ke pemirsa semua, jadilah yang lebih daripada saya tentu. Sholat wajibnya top-topan, tapi ibadah sunnah juga bagus-bagusan. Saya pernah mendapati satu majelis zikir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat saya ada rapat di satu bangunan, di satu gedung. Ya, rapat dimulai jam 8 pagi. Sampai jam 11.15. Kenapa rapatnya sampai 11.15? Karena semua karyawati harus wudhu. Jarak antara ruang rapat pemirsa sama tempat wudhu, gitu ya. Ini kira-kira seperempat jam lah buat mereka turun segala macam, lalu ada yang makan segala macam, sehingga asumsinya 11.45 mereka bergerak ke masjid. Ketika kami memulai sholat duha dulu, baca Quran dulu, tilawah dulu, baca salawat dulu, kira-kira 10 sampai 100 kali salawat, and then kita mulai rapat, ada suara zikir terdengar. Rupanya tidak jauh dari tempat ya yang kami sewa, yang kami pilih buat tempat rapat, itu ada masjid di sana. Terdengarlah suara zikir yang membahana, yang menggelegar, yang membuat langit seakan-akan runtuh. Dan tajuk kami dibuatnya luar biasa saja. Ini ada orang berzikir luar biasa, subhanallah. Kami luar biasa lah, kami angkat topi betul. Nah, jalan jam 11.45. Semua karyawan-karyawati dipimpin oleh Yusuf Mansur atas izin Allah keluar dari gedung menuju kepada masjid. Lalu kemana yang tadi memanggil-manggil Allah? La ilaha illallah. Kemana yang memanggil-manggil Rasulullah? Ya Rasulullah, salam alaik. Kemana mereka? Ternyata jam 11.30 bubar. Jam 11.30 bubar. Lalu kemudian ada kiainya nih satu nih. Maaf ya kalau umpama kata saudara adalah anggota dari majelis ini, saudara adalah anggota dari pengajian ini, mohon tidak tersinggung. Melainkan ya ayo kita berpikir bagaimana kita memilih yang asas, kemudian tidak meninggalkan yang sunnah. Jangan kemudian kita mengerjakan yang sunnah lalu melupakan yang asas. Nanti kita teruskan setelah yang satu ini. Saya cerita bahwa kami rapat jam 8 kami mulai dengan sholat duha, bla bla bla, baca Quran segala macam, berdoa, lalu kamu rapat. Begitu mulai rapat ada suara orang berzikir. Cuman yang saya soroti adalah ketika 11.45 kami kemudian selesai makan siang, selesai wudhu semua karyawan-karyawati, lalu kami bergerak menuju kepada masjid terdekat dari kantor yang kami sewa, dari building yang kami kemudian pakai sebagai rapat. Rupanya kami baru sadar kalau nggak ada suara lagi. Suara yang tadi zikir kemana? Rupanya Pak, ini di depan motor, mobil sudah pada posisi on. Ini 11.30 nih. Selesai rupanya 11.30. Saya tahunya dari mana? Kan saya turun 11.45. Kira-kira saya nyampe di masjid ini 11.50. Kan saya tanya, loh, pada kemana nih orang-orang? Pada pulang, saya tanya, mau kemana? Udah selesai tak? Udah selesai pengajian nih? Udah. Udah selesai zikirnya? Udah. Saya bilang tuh sama teman-teman Mas Sani, sama Jamil apa yang ada di belakang saya. Wah, kok kenapa nggak ditahan ya dia sholat zuhur berjamaah gitu. Dah, sampai sana ada pemandangan menarik. Begitu di pintu masjid, kiainya keluar. Wedai, Ustadz Tipe nih, dah. Ustadz Tipe nih, emang? Iya, saya Ustadz Tipe. Bukan Pak, bukan Ustadz, bukan Kiai. Saya Ustadz Yusuf Mansur, bukan Ustadz Tipe. Ustadz, pelokan. Terus saya tanya, Ustadz mau mana? Ini ada jadwal lain. Kan ini, itu muadzin tuh siap-siap. Ini ngejar waktu. Coba, ngejar waktu. Bukan ngejar Allah, ngejar waktu. Ini dia. Dari mulai jam 8 sampai 11.30 yang asas bukan. Bukan asas tuh. Ya perkara yang dikerjain sama nggak dikerjain juga, insya Allah lah gitu. Bukan berarti saya tidak mendukung, tapi jadi umat Islam harus pinter. Maka saya sering bilang kan, ayo saya ajarin zikir nih, supaya pada top, pada beres, utang pada lunas.
Tapi saya sering mengingatkan, bacalah zikir ini setelah saudara membaca wirid yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kira-kira begitu. Jangan sampai zikir dari ibu aneh, ya Fattah ya Razzaq, kemudian dijalani, ya muhawwil al-ahwali hawil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai yang maha mengubah keadaan, wahai yang maha kemudian mengubah nasib, ubahlah nasib kami, keadaan kami, peruntukan kami, peruntungan kami, Allah. Karena di sisimu segala. Tapi saudara habis sholat langsung itu. Jangan. Rasulullah memerintahkan apa? Nih, ada istighfar, ada la ilaha illallah wahdahu la syarika, dan seterusnya. Ada subhanallah 33 kali, atau 11 kali, atau 10 kali. Itu dia maksudnya. Kerjain dulu yang asas. Sebelum Allah bicara tentang tahajud, apa yang Allah katakan di dalam suratul Isra? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah menyuruh ke tahajud, Allah suruh tahajud. Tapi Allah bilang, aqimis sholat liduluki syamsi. Benain dulu tuh sholatnya. Atau saudara sambil benain tuh sholat fardunya. And then saudara kemudian sholat malam. Jangan sampai saudara sholat malam geber-geberan. 4:30. Bangun-bangun jam 9. Innalillah. Tahajudnya dapat, kemudian subuhnya kagak.